Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sahabat-sahabat konten kreator Facebook dimanapun teman-teman berada. Malam hari ini Fahmi mau sharing tentang seputar Facebook profesional. Nah, di sini juga Fahmi mulai mengamati para konten kreator, terutama bagi ibu-ibu ya, bunda-bunda yang mana konten kreator sebagai ibu-ibu rumah tangga itu sebetulnya ya dilakukan juga dengan segala aktivitas yang padat, tapi masih bisa meluangkan untuk membuat konten. Kontennya sih Fahmi rasa itu macam-macam ya. Di luaran sana itu banyak bunda-bunda yang membuat kontennya itu lucu-lucu gitu. boleh. Dan juga kita lihat yang di segi positifnya saja ya. Lucu-lucu, ada juga yang iseng-iseng, ada juga yang coba-coba. Dan kita lihat lagi sebetulnya ya, ini sebetulnya bukan hanya untuk buat para bunda-bunda sebetulnya ya, dan juga bagi bapak-bapak mungkin boleh juga. Bahkan di dunia konten kreator ini ya, kreativitas tanpa batas. Ada yang bapak, yang kakek-kakek, ada juga yang nenek-nenek ya. Dalam tanda kutip kita lihat dalam perspektif bahasanya ya, yang lebih positif lah begitu. Nah, kalau untuk memulai untuk menjadi seorang konten kreator itu teman-teman semua ya, terutama bagi bunda-bunda nih ya, sekiranya kalau kita melihat yang dilakukan oleh konten kreator yang lainnya juga, itu mudah banget gitu kan. Terus lihat nih, kita nonton contoh gitu kan, kita nonton videonya kreator yang lain, gitu mah gampang, ditiru, ente bisa juga, saya juga bisa. Konsepnya begitu, padahal enggak semudah itu, dan juga enggak sesimpel itu. Kenapa? Karena mereka itu membuat kontennya ada berapa banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum dia, walaupun cuma durasi beberapa menit dan beberapa detik, khususnya di reel ya, video reel juga yang tentunya itu lebih mudah dan lebih gampang untuk dalam proses pembuatannya. Dan juga untuk video yang panjang, aktivitas sehari-hari aja ya, aktivitas sehari-hari aja itu kalau kita ngelihatnya gampang banget ya, itu mah begini ya, sesuatu yang terlihat di layar itu secara yang natural lebih gampang ditiru, tetapi itu perlu konsep yang amat panjang gitu. Bagaimana dia menyusun ceritanya, bagaimana awalnya konten yang lebih hook, yang lebih menarik untuk dilihat. Jadi nggak gampang gitu untuk membuat suatu video atau konten itu. Nah, jadi yang kita lihat itu ya simple aja, gampang aja, padahal enggak teman-teman. Padahal ada di balik layar itu dia selalu membuat apa yang dinamakan video on demand. Apa sih video on demand itu? Video on demand itu adalah video yang dapat diputar ulang-ulang. Beda dengan live streaming teman-teman ya. Streaming ya, video on demand itu video yang disebut platform media digital ya. Ini ya, Fahmi lihat di sini nyontek lah dikit-dikit. Ketersediaan konten on demand platform media digital seperti Netflix, Fahmi kurang bisa bahasa Inggris ya, biar dapat lebih cepat mengerti gitu. Hulu dan YouTube,
menawarkan konten-konten dapat diakses kapan saja ya, dengan keinginan-keinginan sesuai penggunanya, dan juga yang lebih jelas fleksibilitas untuk menonton program favorit mereka. Nah, itu video on demand ya, dan banyak platform-platform media. Dan juga terkait yang tadi, apa tadi pembahasannya, lupa juga nih Pak ini. Ini pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama, kalau kita membuat konten itu, kalau kita melihat konten orang lain mudah dalam pembuatan videonya, gampang ditiru. Jadi bahasanya itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan ini juga sudah Fahmi jelaskan dari video yang sebelumnya. Jadi amati, tiru, modifikasi. Ada juga bahasa anak-anak di TikTok ya sekarang ya, yang lebih kerennya, amati, tiru, kelepak-kelepak gitu kan. Amati, tiru, kelepak-kelepak. Nah, itu bahasa kerennya. Jadi teman-teman, mulailah dari sekarang kita itu serius dalam membuat kontennya, dan tidak hanya asalan-asalan saja. Jadi Fahmi di sini cuman sekedar untuk sharing dan selalu memberikan tips dan trik untuk menjadi seorang konten kreator Facebook tentunya ya. Nah, teman-teman semua, contoh semisal ya, misal andai kata dan bagaimana begitu kan. Nah, itu banyaklah perumpamaan seperti itu. Dan Fahmi kasih analogi yang lebih singkat, padat dan jelas. Sebuah kayu, kalau kita ngelihat kayu seperti ini, jendela atau pintu ya kan, kita lihat itu kita lihat langsung jadi gitu aja, bagus, terlihat indah pembuatannya, tapi kita nggak ngelihat ke belakang ya. Kita nggak ngelihat ke belakang itu kayu itu asalnya dari mana. Kayu itu asalnya didapatkan dari hutan ya, nggak tahu hutan mana begitu. Setelah itu ya prosesnya dibawa kemana, apalagi terus pembentukannya ya, dipahat dan sedemikian rupa, baru jadilah pintu, baru jadilah jendela dan lain sebagainya. Nah, sesuatu yang kita anggap mudah, sesuatu yang kita anggap gampang, padahal proses di belakang layarnya itu sangat susah dan tidak gampang untuk ditiru juga, karena setiap konten kreator itu mempunyai ciri khas dan karakteristik ya, sesuai dengan orangnya. Nah, jadi kalau kita untuk mengamati ya, tiru dan modifikasi, tapi sesuai dengan karakter teman-teman semua. Nah, dan di sini juga Fahmi itu sebetulnya hanya sekedar sharing aja. Ini untuk konten bagaimana cara menginspirasi, dan juga ada ibarat suatu feel lah, ibarat kata ada feel. Jadi kalau Fahmi upload video yang terbaru, teman-teman nonton, dan mudah-mudahan insya Allah teman-teman nonton ya video ini, sehingga teman-teman dapat suatu acuan, suatu cambukan dan motivasi dari Fahmi membuat konten video itu harus dengan konsep yang sudah jelas. Nah, kalau konsepnya sudah jelas, dan juga jangan ditunda-tunda, lakukan dan mulailah dari sekarang. Karena untuk konten kreator ini sebetulnya, kalau kami lihat di Facebook itu banyak yang menggunakan akun fanspage ya, atau akun halaman. Jadi kalau teman-teman semua ingin lebih cepat berkembangnya di dunia atau di seputaran Facebook, fanspage aja ya teman-teman ya. Bikin akun biasa, akun Facebooknya, terus nanti bikin akun fanspage-nya. Nah, jadi akun fanspage ini teman-teman semua itu satu akar.
Ya, dari akun utamanya bisa bikin 3 akun fanspage, 5 sampai 10. Nah, banyak lagi teman-teman ya. Tapi jangan satu syarat ya teman-teman. Ini sepengetahuan Fahmi nih. Jangan sampai akun pertamanya itu sampai tidak atau bermasalah ya. Jangan sampai akun utamanya itu bermasalah. Kalau akun utamanya teman-teman itu bermasalah, kena hak cipta dan segala banyak masalah yang tidak dapat diatasi, kena PL atau pelanggaran itu. Nah, jadi akun halaman teman-teman itu walaupun akunnya sudah monetisasi atau sudah menghasilkan, itu bisa ditutup ya. Ibarat kata itu dia itu satu akar ya. Jadi akun utamanya itu jangan sampai bermasalah. Jadi kalau ingin lebih cepat berkembangnya, dari sekarang mulailah buat akun bahasanya akun fanspage-nya teman-teman. Nah, sekedar buat sharing aja buat untuk malam ini. Mudah-mudahan walaupun Fahmi sekarang juga masih belajar teman-teman ya, masih belajar. Jadi ngomong pun masih belajar sebetulnya Fahmi ini. Belum disalam. Segitu aja teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang Fahmi sampaikan dan Fahmi jelaskan mudah dimengerti dan dapat dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.